Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ternyata banyak manfaat yang bisa kita rasakan terkait dengan adanya kecanggihan teknologi atau disrupsi digital yang belakangan ini merebak. Salah satunya adalah kecepatan informasi serta kemudahan akses yang bisa kita dapatkan dalam bermasyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintahan. Saya kembali ke Pak Hendy kali ya. Ini luar biasa ketika kita ngobrolin tentang dunia digital. Semua orang bisa mengetik, semua orang bisa membuat berita, semua orang bisa menulis. Jangan muluk-muluk ke portal ataupun web yang mungkin tadi disebutkan oleh Dr. Nini. Dari media sosial kita bisa menulis segala macam, semua mata bisa tertuju kepada media sosial kita begitu ya. Semua pemberitaan bisa dengan mudah mereka dapatkan. Kalau misalkan dari pandangan Bupati sendiri, seperti apa fokus pembangunan berbasis dunia digital yang ada di Kabupaten Jember kita? Jadi kami punya Kominfo, sekali lagi kami punya Kominfo, dan teman-teman OPD kami ini mempunyai ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu dengan kemajuan sistem digital, kawan-kawan punya ide-ide kreatif itu diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Jadi aplikasi itu kami sekarang kerucutkan, boleh membuat aplikasi tapi semua langsung mengerucut ke sentralnya di OPD kami di Kominfo. Dan Kominfo inilah sebagian mengguidance semua teman-teman mana. Karena jangan sampai aplikasi ini, membuat aplikasi itu tidak sulit, gampang. Yang sulit itu operatornya dan continuity-nya, menjaga aplikasi itu bisa dilaksanakan, dipakai tidak. Kita membuat aplikasi sehebat apapun kalau tidak ada off-takernya, tidak ada yang membuka aplikasi itu, untuk apa aplikasi? Maka dari itu perlu setiap ada satu aplikasi juga perlu ada satu sosialisasi untuk bagaimana aplikasi itu bisa diimplementasikan, bermanfaat kepada masyarakat. Maka Kominfo ada bermacam-macam aplikasi yang didapat, salah satunya ada Jikopi gitu ya. Jikopi ini apa sih katanya Jikopi itu? Jember Kota Pintar. Jadi begitu kita masuk di webnya Jikopi, keluarlah di seluruh aplikasi-aplikasi di semua OPD yang ada di situ. Buka aja Jikopinya Jember Kota Pintar, maka di situ mendapatkan seluruh aplikasi pelayanan, mulai pelayanan J Labaku untuk kependudukan, juga J Pasti Keren, layanan gratis kesehatan gitu ya, kesehatan nggak usah bayar sekarang. Di Jember nggak usah bayar loh sekarang sakit. Kalau mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit daerah kita cukup kasih KTP nggak bayar udah. Asalkan orang Jember gitu. Saya bisa ke Mas Lutfi lagi kali. Mas Lutfi, apa yang kemudian harus dilakukan oleh media atau pers dalam membantu pembangunan daerah melalui karya jurnalistiknya? Karena kita tahu bahwa karya jurnalistik itu tidak hanya boleh sekedar tayang saja, tidak boleh hanya sekedar memenuhi permintaan kantor, memenuhi permintaan pimret kita. Request proyeksinya hari ini apa, kita tayangkan gitu. Tidak, tapi seperti Mas Lutfi tadi paparkan di awal, memberikan dampak yang edukatif untuk masyarakat, terlebih untuk pembangunan daerah setempat. Jadi pers ini beda saya kira dengan media sosial ya. Karena pers ini, jadi profesi ini Bapak Ibu sekalian, profesi jurnalis ini dikepung oleh banyak peraturan. Banyak sekali yang memaksa profesi ini harus memproduksi berita-berita yang betul, yang presisi. Ada undang-undang pers, ada banyak sekali peraturan Dewan Pers, itu ada Bu Nini. Jadi ada aneka peraturan Dewan Pers, kemudian pedoman penulisan dari Dewan Pers itu ada. Kemudian dia harus tunduk kepada prinsip-prinsip jurnalisme. Bahkan tunduknya harus secara kafah. Gitu. Tidak boleh kemudian lepas dari ini. Ada peraturan organisasi, karena organisasi itu wajib sesuai dengan undang-undang pers. Di PWI, mohon maaf Pak Bupati, sekarang tidak bisa kemudian serta-merta bisa menjadi anggota PWI. PWI ini keanggotaannya ada dua, muda dan biasa. Untuk menjadi anggota muda sekarang harus sertifikasi orientasi kewartawanan dan keorganisasian, OKK, wajib. Tanpa sertifikasi itu tidak bisa dapat kartu anggota muda. Maka saya berterima kasih kepada Pak Bupati memfasilitasi teman-teman, nanti tanggal 27 itu ada UKK angkatan keberapa ya untuk di Jatim. Tapi jumlahnya luar biasa nih, 100 orang sekaligus. Mungkin ini terbanyak seluruh Indonesia. Luar biasa, ini juga menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya. Ini saya kira syarat dasar untuk menjadi anggota muda kalau di PWI. Mungkin juga di organisasi lain sama, syarat dasar. Jadi untuk menjadi anggota organisasi saja itu sudah harus memenuhi banyak kualifikasi. Baru kemudian nanti setelah 2 tahun
naik menjadi anggota biasa, tapi syaratnya harus sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers, harus lulus uji kompetensi wartawan UKW. Muda dulu, kemudian 3 tahun kemudian baru madya, baru nanti biasa. Saya kira ini banyak sekali hal-hal yang memaksa profesi ini kemudian untuk memastikan bahwa apa yang dihasilkan itu betul-betul adalah produk yang berkualitas, produk yang mengajarkan tentang kebaikan, produk yang jauh tentunya dari hal-hal yang bersifat framing. Jadi Pak Bupati, jadi kalau kita ingat Napoleon Bonaparte ya, itu awal-awal abad 19, dia bilang, saya sangat takut terhadap pena satu wartawan saja dibanding 1000 bayonet musuh. Dia bilang kalau musuh itu didar-dor pakai senapan dia langsung mati. Tapi kalau produk jurnalistik tidak bisa kemudian dibom sekalipun. Dia ada di wahana, kemudian dia masuk kepada otak pembaca, kemudian masuk kepada pikirannya, masuk pada hatinya, masuk pada pikirannya, pada perasaannya, kemudian publik itu menilai, kemudian publik itu memutuskan. Itu yang kalau istilah edukasinya itu kan masuk ke otak, kemudian masuk ke kognitif, afektif, kemudian psikomotorik. Ini kan bahaya. Maka itu kemudian pers itu tidak boleh salah. Maka itu Bu Nini ini membuat peraturan yang ketat sekali seperti yang saya katakan tadi. Banyak sekali aturan yang mengepung profesi ini, yang memaksa bahwa produknya itu harus sesuai dengan yang diajarkan di aturan-aturan itu. Justru karena merasa dikepung tadi, dibentuk dengan segala rules yang ditentukan oleh salah satunya oleh Dewan Pers tadi, biasanya produk jurnalistik makin bagus ya, dengan banyak peraturan-peraturan yang dibebankan kepada jurnalis itu sendiri, bukan begitu? Ya, jadi rule of the press gitu ya, misalnya tentang sustainable regional development. Jadi bukan sekedar kemudian menulis saja, dia harus paham betul. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jurnalis itu bukan hanya dituntut kompeten dalam konteks kejurnalistikan seperti yang saya katakan tadi banyak aturan, tapi dia juga dituntut kompeten dalam hal bidang pengetahuan. Bagaimana Anda bisa kritis kalau masalahnya itu sendiri tidak paham? Bagaimana bisa mengedukasi publik kalau jurnalisnya sendiri tidak paham persoalan itu? Kan jadi kacau ini jadinya. Itu. Maka itu saya kira selain hal-hal yang diatur oleh Dewan Pers, pers itu wajib dan niscaya harus terus mengembangkan kapasitasnya. Dia harus paham A to Z, ekonomi, politik, hukum, everything. Semua desa harus dikuasai ya? Supaya tidak salah. Misalnya sekarang soal contoh saja ini ya, ada survei misalnya terhadap masyarakat Jember tentang kepuasan kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto ya. Dari hasil survei mengatakan bahwa 70% masyarakat puas terhadap kepemimpinan Pak Bupati Hendy. Berarti yang 30% kan tidak puas. Tidak puas. Ini pers yang tidak paham atau yang memang niatnya tidak baik, dibalik judulnya besar-besar, 30% masyarakat Jember tidak puas terhadap kinerja Bupati. Kinerja layanan Pemda di bawah kepemimpinan Bupati Jember. Apalagi kalau 30% itu kemudian dikonversi terhadap jumlah penduduk 2,5 juta ya. Berarti kan almost hampir 1 juta. Hampir 1 juta penduduk Jember tidak puas terhadap, kacau kan ini jadi. Dan padahal yang makin 70% banyak. itu kan, ketika itu sudah masuk ke otaknya publik, iya kan, itu merusak saya kira. Padahal kalau 70% itu yang diungkapkan, itu kalau pilkada sudah menang lagi itu. Baik. Tapi yang terpenting dari semua itu dia juga harus kompeten di bidang etik dan moral. Ini saya kira yang dijelaskan tadi. Bagaimana kemudian sebetulnya sederhana Pak, yang namanya jurnalistik itu adalah produk di atas kertas, produk jurnalistik. Jadi kalau terjadi ketidaksepahaman itu namanya sengketa pers. Nanti Ibu Nini yang menengahi sengketa pers. Tapi beda kalau di atas produk, di atas kertas itu ada perbuatan-perbuatan yang itu namanya
sengketa pidana ini, tidak ada hubungannya sama pers. Kalau ada pihak yang mengaku wartawan kemudian mempressing, Bapak Ibu sekalian, mengajukan tuntutan tertentu, ini pidana, laporkan saja ke polisi. Harus tegas. Kalau Bapak Ibu tidak berani, maka ini akan terus berkembang. Nah, ini juga menyambung jawaban dari Mas Lutfi. Dokter Nini, seperti yang kita tahu bahwa era disrupsi media ini sudah banyak sekali bermunculan, menjamur begitu media-media yang ada sekarang saat ini. Apa lalu upaya dari Dewan Pers untuk mengkontrol itu? Iya, saya dan teman-teman di Dewan Pers tidak jemu-jemunya mengingatkan ya kepada teman-teman pers untuk bekerja secara profesional, dan para aparatur negara, apakah itu pusat maupun daerah, yang merasa terintimidasi dengan teman-teman jurnalis ya, misalnya minta amplop, mau lebaran, saya udah ngeluarkan tuh surat edaran, jangan coba-coba minta lebaran nih gitu ya. Atau ada tuh yang apa, orang Jawa bilang ngendep-ngendep. Kayaknya Pak Jaksa besok mau datang nih Pak gitu ke Pak Camat loh. Kebayang kan gimana? Ya ternyata itu cepean doang. Cepet itu berapa? 100.000 ya? Nah 100 ribuan. Kami mengeluarkan surat edaran udah berapa kali. Yang disampaikan Pak Luti, jangan ragu, laporkan ke kantor polisi karena itu sudah tindak pidana. Tidak boleh, bukan itu kerja pers. Di tengah-tengah tantangan era disrupsi sekarang ini, media dituntut bekerja profesional, justru mengharapkan kerjasama dari pemerintah daerah untuk terbuka. Ya. Sebaliknya nih, karena teman-teman jurnalis terkadang memang masih mengalami kesulitan memperoleh informasi. Informasi itu ditutupi. Ya, saya ketemu Panglima TNI selalu juga meminta tolong dong, ini teman-teman belum dapat informasi soal Papua. Bu, sehari berita soal Papua itu enggak kurang dari 100, saya bilang, tapi bukan itu yang diminta oleh kawan-kawan. Ada hal lain yang diminta yang belum diberi. Yuk kita duduk bareng, bikin desk soal Papua. Misalnya begitu loh, yang tadi disampaikan Pak Bupati, teman-teman dari pemerintah daerah, internal melakukan edukasi, apa informasi yang diperlukan dan bagaimana menyampaikannya. Teman-teman jurnalis yang memerlukan tolong dibuka ruang itu, jangan ditutup-tutupi gitu, karena jurnalis itu mewakili kepentingan masyarakat yang tidak bisa menjangkau secara langsung informasi yang seharusnya biar mereka bisa dapatkan dari pemerintah, dari penegak hukum. Maka pemerintah daerah itu termasuk pusat ya, penegak hukum tidak boleh menutup-nutupi informasi ketika diperlukan. Meskipun tadi catatannya, cara meminta itu tidak boleh dengan mengintimidasi, menakut-nakuti. Menakut-nakuti, saya banyak dapat keluhan itu soalnya, terutama kepala desa. Walaupun saya juga bilang kepada para kades, para camat gitu ya, nggak usah takut, apa kalau kalian takut ada sesuatu yang kalian sembunyikan, saya bilang gitu. Mestinya kan nggak perlu takut juga gitu. Mungkin jengah kali ya, jengah ya Pak. Jengah itu apa? Nggak enakan gitu loh. Jadi nggak diterima itu tamu, diterima tapi ewo pekewo gitu ya. Nah ini yang saya kira kita harus sama-sama paham bahwa pers itu pekerjaan yang sangat mulia, martabatnya harus dijaga dan cara bekerjanya juga harus menggunakan cara-cara yang berkode etik. Ya, karena sangat mulia ini. Kode etiknya itu salah satunya adalah azas praduga tidak bersalah. Azas praduga. Ya, karena mulianya ini, pekerjaan kita harus kita hati-hati, bertanggung jawab, menulis dengan sesuai fakta yang sebenar-sebenarnya dan juga tetap beretika, begitu ya Dokter Nini. Dan kita harus jeda sejenak, sebentar lagi kita akan kembali dengan sesi tanya jawab, jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami.